Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana syafi'ina qurrata a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Hadratul Muhtaromin, para alim, para ulama, wabil khusus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Wates, baik dari jajaran Suriah maupun Tanfidiyah, yang saya hormati sahabat-sahabat saya dari pimpinan anak cabang Kecamatan Wates, wabil khusus kepada sahabat ketua, sahabat Anang beserta jajarannya, sahabat sekretaris, sahabat ketua Rijalul Ansor, Gus Tata, Gus Sipi beserta jajarannya, Kasat Korion beserta jajarannya, Ibu Muslimat, sahabat Fatayat, rekan-rekan Nita Ibnu, IPBNU, ada juga senior Ansor, Mas Imam, MWCNU. Perwakilan MVC. Ini juga ada perwakilan NU nih, Mas Afan putih, Mas Afan ya. Niku PC niku nggih. Nggih PC NU. Jadi Mas Afan itu sudah melupakan Ansor kayaknya. Wis aja diterusne malah terusne. Sahabat-sahabat yang saya hormati, para tokoh masyarakat, para tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa kami sebut satu persatu. Sahabat-sahabat dari pimpinan ranting se-Kecamatan Wates yang saya hormati, Bapak Babinsa, Babin Kamtibnas yang saya hormati. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bermuajahah, kita bisa berkumpul di majelis yang penuh barokah ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang nomor duanya, sholatan dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat-sahabat yang saya hormati, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih atas konsistensinya sahabat-sahabat Ansor untuk tetap melaksanakan kegiatan rutinan yaitu Rijalul Ansor. Mungkin kita mempunyai pikiran manfaat RA niku nopo, manfaat melo Ansor niku nopo. Terkadang kader Ansor sendiri saja tidak nopo nggih, tidak begitu memperhatikan bahwasannya kegiatan-kegiatan Ansor itu wajib kita laksanakan. Kenapa saya berbicara wajib? Karena saya yakin semua yang ada di sini semuanya pernah dibeat ataupun pernah diikrar janji. Baik itu melalui pelatihan, baik itu melalui pelantikan, dan juga melalui diklat-diklat yang lain. Artinya sesuai dengan janji ikrar yang kita lakukan, yang kita ucapkan, ini mempunyai makna yang mengikat bagi kita. Jadi kalau menurut saya ketika ada acara Ansor, ada kader-kader Ansor khususnya di wilayah Kecamatan Wates tidak datang, ini menurut saya zolim, kira-kira seperti itu. Karena sesuai dengan sumpah dan ikrar yang kita ucapkan. Jadi kalau kita berada di dalam gerakan pemuda Ansor ini prinsipnya hanya khidmah. Khidmah itu kalau kita lebih sederhanakan, khidmah itu artinya mengikuti. Berbakti, mengabdi. Ini makna kata khidmah. Artinya mengikuti itu kita harus mengikuti kegiatan NU, bukan hanya Ansor, kegiatan NU dan banom-banomnya. Kita harus mengikuti ajaran Nahdlatul Ulama. Amaliyah Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya hakikat kita beransor itu adalah bagaimana kita menggerakkan roda organisasi dan kita tetap melestarikan amalan-amalan
yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Seperti halnya tahlil, seperti halnya istighosah, seperti halnya sholawatan. Ini merupakan amalia-amalia yang telah diajarkan oleh guru-guru kita. Nah, hakikat dari perjuangan kita, hakikat dari kita beransor adalah bagaimana kita tetap melestarikan. Seperti yang disampaikan oleh sahabat Anang tadi. Kalaupun hari ini kita tidak melestarikan ajaran tersebut, maka siapa? Kalau kita tidak mengikuti acara ansor, maka siapa yang mengikuti, yang meneruskan ajaran-ajaran yang telah diajarkan oleh para ulama kita? Karena fungsi utama dari gerakan pemuda ansor salah satunya adalah kita sebagai garda terdepan untuk mengamalkan, untuk melestarikan dan mengajarkan amalan-amalan nahdien, amalan-amalan ahli sunnah wal jamaah an-nadhiyah. Ini yang perlu kita pahami. Karena hari ini kelompok-kelompok minhum nyun sewu, kelompok-kelompok garis keras, hari ini ingin membuat NU ini pecah, ingin membuat NU ini hancur. Saya tadi ingat pas waktu ketika Mas Anang mengucapkan Fatihah, minta hadiah Fatihah kepada Palestina. Lalu Palestina itu negara Islam. Suku bangsane Palestina paling akeh Indonesia. Bahasanya bahasa Arab tok. Berbeda dengan Indonesia. Indonesia kan macam-macam, ono bahasa Sunda, ono bahasa Inggris, ono bahasa Madura. Aneh-aneh lah pokoknya. Ono bahasa tubuh barang. Lo artinya secara secara heterogen itu warga Palestina dengan warga Indonesia kan lebih majmuan warga Indonesia. Tapi kenapa sampai sekarang Indonesia tidak ada yang namanya pertumpahan darah, yang namanya peperangan, yang namanya perpecahan, tidak ada. Paling kita hanya beda suara pilihan pilek untuk mawon kan nggih. Tapi terkait masalah hubul waton minal iman, terkait masalah ukhuwah, kita selalu menjaga itu. Kenapa bangsa Indonesia sampai sekarang yang mana terdiri dari berbagai suku, bahasa, ras, budaya, dan yang lain-lain. Ini bangsa Indonesia sampai sekarang tetap aman. Kunci jawabannya satu, karena di Indonesia masih ada Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama itu besar. Organisasi masyarakat terbesar bukan hanya di Indonesia, tapi bahkan di dunia itu siapa? Nahdlatul Ulama. Terus kira-kira, sampean tahu mikir gak? Awake dhewe ansor makar. Misalnya ansor hari ini menduduki Kapolsek aja di demo Polseke, misalnya seperti itu. Utawa di demo Koramile, utawa di demo Pak Camate, kan tidak pernah. Padahal nyuwun sewu secara jumlah anggota ansor di Wates dengan pemerintahan, dengan keamanan TNI dan Polri, ini saya yakin masih banyak kader ansor yang ada di Kecamatan Wates. Tapi sampai saat ini tidak ada pikiran sahabat-sahabat ansor untuk makar ataupun untuk tidak taat terhadap pemerintahan. Tidak ada seperti itu. Nah, yang menguatkan ini apa? Ya ideologi yang kita pakai. Ideologi yang telah diajarkan oleh para ulama kita bahwasannya kita harus mencintai NKRI. Jadi jargon NKRI harga mati itu bukan dari kita. Tapi jargon NKRI harga mati ini dari para ulama-ulama kita, para pendiri dari Nahdlatul Ulama. Loh, kalau kita mau mencermati nyuwun sewu hari ini, organisasi masyarakat yang berani menyuarakan NKRI harga mati siapa? Hanya NU dan banom-banomnya. Yang lain gak wani, Pak. Nah, ini menjadi komitmen bukti nyata bahwasannya hari ini NU dan banom-banomnya ini masih menjadi garda terdepan untuk mempererat, untuk menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dan kita harus bangga menjadi warga NU, harus bangga. Tinggal bagaimana hari ini kita berkhidmah, kita berbuat untuk Nahdlatul Ulama. Jadi sebenarnya kalau kita berpikir masalah organisasi, beransor itu simpel. Sing penting tandang. Sing penting teko. Sing penting gelem ngamal nih amalan-amalan akidah ahli sunnah wal jamaah an-nadhiyah. Cukup itu mawon. Wis ora nerno. Hati awak dhewe beransor itu sementing teko mengikuti kegiatan mbuh ning kene turu jagongan ngobrol terserah.
Yang penting kita mengikuti kegiatan Ansor. Itu sudah dikatakan kita berkhidmah di dalam gerakan pemuda Ansor. Apalagi hari ini musim-musim politik, musim panas. Wis ono sing abang, ono sing ijo, ono sing biru. Mas Pendi apa lagi? Oh, biru deh. Gak, maksudnya sarungin loh. Oh, sarungin anu orang malah ada ini. Nah, inilah gak nyuwun saya berarti inilah hebatnya Ansor. Ansor itu ada di mana-mana, ngono loh. Tapi ketika diperintah dan dipanggil untuk kegiatan Ansor, kita harus menanggalkan itu semua. Kita harus ingat sahabat kita, saudara kita ya di Ansor. Nah, kayak misalnya awake dhewe sumpek kalau kegiatan Ansor ya golek swara kan seperti itulah ya. Tapi kalau golek swara iku awane lek bengi ya beransorne kan seperti itu toh. Ya wajib wong dawuh Kanjeng Nabi khilaful ummah rahmatun. Jadi awak dhewe berbeda iku termasuk suatu rahmat. Tapi perlu kita ingat, kita hari ini dilahirkan dan dibesarkan di Nahdlatul Ulama. Ini yang paling penting. Karena memang berkhidmah itu susah sahabat-sahabat. Berkhidmah itu susah. Loh hari ini jangan bayangkan zaman dulu para kiai-kiai kita, para muassis Nahdlatul Ulama untuk mendirikan organisasi taruhane nyawa. Taruhane bondo. Lek saiki taruhane apa? Mek disentak karo bojone iku tok. Awake dhewe kan curhat iki. Tae padha masalahe. Loh, tenan. Lek zaman biyen niku musuhe sinten? Para penjajah, orang-orang yang ingin menghancurkan negara kesatuan Republik Indonesia. Lek saiki musuhe sapa? Telponi bojone musuhe. Gus Tata ini ketoke jamaah kuwatah, kowendel, tapi lek telepon bojone ndredeg barang. Ya padha mbek aku lah kira-kira seperti itulah. Tapi yang paling penting sahabat-sahabat, hari ini kita harus bersatu. Jangan mau kita dipecah belah oleh pihak-pihak yang hanya ingin memanfaatkan organisasi Ansor. Seperti yang saya katakan tadi, khilaful ummah rahmatun, kita berbeda terkait masalah pilihan itu wajar. Tapi saya hanya minta dan menegaskan kepada sahabat-sahabat, jangan bawa alma mater organisasi. Saya pesan itu. Ketika panjenengan berkolaborasi, ketika panjenengan berekspresi melalui pendukung-pendukung masing-masing, silahkan. Tapi jangan memakai alma mater organisasi. Jaga kehormatan gerakan pemuda Ansor. Itu harapan saya. Karena kita harus paham, kita dibesarkan di dalam gerakan pemuda Ansor. Jadi kita harus ingat, di dalam gerakan pemuda Ansor itu kita selalu mengedepankan ukhuwah. Baik itu ukhuwah Islamiyah, ukhuwah Watoniyah, ataupun ukhuwah Basoriyah. Karena kuatnya kita, karena persahabatan kita. Kuatnya kita, karena persaudaraan kita. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'afu minkum. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.